Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan acara open house hari ini melalui via Zoom meeting room. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan susunan acara open house hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, tilawah. Ketiga, sambutan dari Yayasan Ashabul Kahfi. Keempat, sambutan dari Kepala PAUD IT Rumah Lebah. Kelima, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keenam, serah terima forum silaturahmi orang tua dan pendidik. Ketujuh, penyampaian LPJ pengurus forum silaturahmi orang tua dan pendidik. Kedelapan, penjelasan kurikulum, kesiswaan dan pembelajaran Al-Quran dan Wafa. Kesembilan, pengenalan dan penyampaian program pengurus forum silaturahmi orang tua dan pendidik. Yang ke-10, tanya jawab dan diskusi. Dan terakhir, doa dan penutup. Baiklah, langsung saja untuk membuka acara kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Ahmad. Kepada Ustadz Ahmad dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang ana hormati pengurus lama FSOP beserta jajarannya, Bunda Tevi, Ketua FSOP lama periode 2019-2020, Bunda Wanalan Yatin Agustina Sucipto, yang ana hormati juga Ketua FSOP periode yang baru 2020-2001 beserta jajarannya, Bunda Rajan Yuki Diah Rahmawati. Yang ana hormati Kepala PAUD Ustazah Tari beserta manajemen,
Ustazah PAUD Rumah Lebah yang Ana hormati dan banggakan, juga ayah, bunda yang berada di jajaran Rumah Lebah. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kegiatan penuh ya bulan Muharram. Ayah, bunda rahimakumullah, sebelumnya Ana mohon maaf seyogyanya yang memberikan sambutan ini adalah ketua yayasan kami, Bapak Murjani. Namun beliau berhalangan dan diamanahkan kepada Ana. Perkenalkan, Ana Ani Haryati, Ketua Bidang Pendidikan di Yayasan Ashabul Kahfi yang membawahi unit PAUD, kemudian SD IT An-Nahl dan SMP IT Ashabul Kahfi. Keseharian Ana ada di SMKN 1 Merumpudak. Jadi Ana juga seorang guru yang menahi jadi wakil kurikulum, bagian mutu, kemudian di kegiatan mandiri. Nah, alhamdulillah, Ana ucapkan terima kasih kepada ayah dan seluruh yang berada di sini bisa berhadir. Mudah-mudahan tidak mengurangi khidmatnya kegiatan berhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Us. Sudah, Us. Nih. Kedengaran nggak? Dengar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bundanya Kevi, nama saya Wanalam Yatim Agustina Sujito. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan selama 1 tahun ini kerja FSOP pada tahun 2019-2020 ini, dan melaporkan segala laporan pengeluaran keuangan, laporan semua kegiatan yang sudah kami lakukan. Sebentar, Us. Ini saya bukakan. Selama 1 tahun ini, kami telah melakukan yang pertama kali, yaitu kegiatan kurban Idul Adha yang dengan Ketua Mbak Temi, Sekretaris Lutfia Ramawati, Bendahara Esti Kasyani, Seksi Konsumsi Ayu Lestari, Seksi Perlengkapan Nurul Wahida. Untuk yang kegiatan keduanya yaitu manasik haji. Untuk susunan panitia sudah terlampir. Yang ketiga, perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Untuk semua susunan kegiatan sudah terlampir. Family Day, semua susunan panitia sudah terlampir dalam LPJ. Home sharing dilakukan karena adanya pandemi COVID ini, kami melakukan hanya 4 kali. Kegiatan sosial FSOP yang telah kami lakukan yaitu berupa kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh wali murid kepada
murid atau wali murid pengajar yang sedang sakit dan ibu melahirkan. Selain itu, terdapat juga kunjungan dan santunan bagi murid atau wali murid pengajar yang mengalami berita duka maupun acara sukacita atau pernikahan. Program kerja FSOP yang telah berjalan kemarin yaitu lomba taman kelas. Waktunya pada tanggal 4 November 2019. Pemenang lomba tersebut telah terlampir. Untuk pengurus FSOP, kami berjumlah 27 orang. Laporan keuangan untuk pengeluaran Idul Adha sudah terlampir. Rincian home sharing yang kita lakukan selama tahun 2019-2020 sudah terlampir untuk totalannya. Rincian pengeluaran Family Day sudah terlampir. Untuk kunjungan sakit kemarin selama 1 tahun ada 25 kunjungan. Untuk kunjungan melahirkan, luar biasa ini Ustazah dan para ibu. Ini kunjungan melahirkannya ada 50 kali kunjungan. Untuk kunjungan takziah dan pernikahan ada 5 kali. Seluruh rincian pengeluaran kegiatan FSOP sudah terlampir semua. Untuk inventaris, maaf, kemarin karena kami tidak bisa untuk ke sekolahan, jadi ada beberapa yang memang belum tertulis untuk ya inventaris nama-nama barang yang berada di gudang. Cukup sekian laporan saya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Tepi atas penyampaiannya. Selanjutnya penjelasan kurikulum dan kalender pendidikan tahun pelajaran 2020-2021 yang akan disampaikan oleh Ustazah Istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umrana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Rizky selaku pembawa acara open house kita hari ini. Dan pada ayah bunda yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti agenda ini, insya Allah berkita dan kelancaran agenda program PAUD IT Rumah Lebah yang sedang berjalan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, insya Allah anak-anak kita sedang berada pada fase perkembangan yang sangat-sangat perlu untuk kita berikan input yang positif yang akan membentuk karakternya sampai dia dewasa nanti. Dan insya Allah PAUD IT Rumah Lebah menjadi salah satu lembaga yang memfasilitasi dan menjembatani perkembangan anak ayah bunda dengan program-program dan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan sampai hari ini. Sebagaimana visi misi Rumah Lebah yang ayah bunda tahu, yaitu berakhlak, mandiri, berprestasi, dan sayang lingkungan.
Ya, maaf. Yang pertama visi kita adalah berakhlak mulia, yang mana kita mencapainya dengan kegiatan-kegiatan kita setiap hari yang kita laksanakan di PAUD, dengan menanamkan pada Ananda seperti apa akhlak mulia Rasulullah sebagai panutan kita sebagai umat Muslim, begitu. Seperti contoh kecil yang kita laksanakan di sini kepada anak-anak, yang kita praktikkan kepada anak-anak, yaitu pembiasaan kecil mengucap salam, menjawab salam, dan berjabat tangan kepada dengan orang yang kita temui, meskipun orang itu orang baru atau teman lama atau siapapun yang kita temui, kita membiasakan kepada anak untuk menjabat tangan, mengucap salam, dan menjawab salam. Seperti di PAUD ini, setiap pagi ketika anak-anak berkegiatan normal di sekolah, ada ustadz-ustadzah yang menyambut anak-anak setiap pagi di gerbang sekolah. Itu adalah salah satu pembiasaan anak untuk pembentukan karakter anak, pembentukan akhlak mulia yang ada pada anak, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu mengucap salam, menjabat tangan, dan menjawab salam anak atau menjabat salam ustadzah. Yang kedua, mandiri. Anak-anak kita, insya Allah, sedang berproses untuk menjadi anak yang mandiri sesuai tahapan usianya. Seperti anak TPA di rumah lebah yang mulai terbiasa, yang mulai mengerti dan bisa untuk berpisah dengan dari orang tuanya setiap pagi. Itu insya Allah menjadi salah satu pembiasaan yang akan menjadikan anak lebih mandiri. Dan seperti anak KB yang sudah anak kelompok bermain usia 3 dan sampai 4 tahun, yang sudah mengerti mana benda miliknya atau mana benda milik orang lain, atau mana hal-hal yang bisa dilakukan sendiri atau hal yang harus dikerjakan bersama orang tua atau meminta bantuan oleh orang lain. Begitu juga untuk anak TK, TKA dan TKB yang usianya sudah 5 sampai 6 tahun, itu anak-anak sudah diajarkan untuk pembiasaan perilaku mandiri, yaitu mengerti tugas-tugas kecil, keperluannya dalam kehidupan keseharian. Tugas-tugas kecil seperti memakai sepatunya sendiri, menyusun tas dan botol minumnya sendiri, seperti itu. Salah satu contoh pembiasaan untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang mandiri dan berakhlak mulia tadi. Yang ketiga, berprestasi. Berprestasi di sini mungkin sesuai jenjang usianya. Kalau anak TK, itu kita biasa mengajarkan anak-anak untuk pembiasaan murojaah, pembacaan surah dan hadis, pembacaan doa-doa keseharian, dan mengenal Al-Quran, mengaji Al-Quran dengan metode wafa, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustaz Fatur bagaimana teknis pembelajarannya. Itu semua sebenarnya kita jadikan sebuah pembiasaan, tidak hanya rutinitas atau pembiasaan biasa, tapi ini insya Allah akan membentuk karakter anak-anak yang membentuk karakter anak untuk menjadi anak yang berprestasi dalam hal tersebut, seperti itu. Untuk pembiasaan-pembiasaan yang kita laksanakan di PAUD seperti baris pagi, itu akan membangun karakter anak untuk datang tepat waktu, untuk menjadi pribadi disiplin sampai dia dewasa nanti. Karena setiap pagi kita anak-anak akan mengikuti kegiatan baris pagi, murojaah pagi, berdoa, dan rutinitas pagi yang biasa kita laksanakan di PAUD. Apabila anak-anak terbiasa untuk tertib, untuk datang tepat waktu, ayah bunda mengantar tepat waktu, anak-anak akan mengikuti kegiatan itu dari awal sampai akhir. Dan ketika satu atau dua kali anak tidak mengikuti dari awal, atau misal diantar lebih siang, mungkin anak akan merasa tidak nyaman, atau anak akan merasa malu untuk bergabung dengan temannya, karena insya Allah itu adalah bukti bahwa anak-anak sudah memiliki jiwa yang mandiri, disiplin, dan berprestasi untuk mengikuti kegiatan datang tepat waktu, dan mengikuti aktivitas rutinitas dari awal sampai akhir.
Dan pembiasaan-pembiasaan yang lain yang kita laksanakan adalah akhlak-akhlak mulia yang insya Allah kita tanamkan sejak dini melalui pembiasaan di PAUD, pembacaan hadis dan doa yang kita ajarkan kepada anak-anak, seperti pembiasaan karakter, adab makan dan minum, meminta maaf, mengungkapkan rasa bersalahnya dengan meminta maaf kepada teman, pembiasaan meminta maaf, pembiasaan memaafkan dan menyayangi teman, itu adalah salah satu pembiasaan yang kita ajarkan, ajarkan kepada anak-anak didik kita di PAUD agar itu menjadi karakter, tertanam pada diri anak untuk menjadi karakter sampai dia dewasa nanti. Dan untuk model pembelajaran kita di PAUD ini, kita menggunakan model pembelajaran sentra. Seperti mungkin Ayah Bunda sudah melihat beberapa waktu yang lalu kegiatan kita di Rumah Ananda itu beberapa kegiatan sentra yang bisa Ayah Bunda lihat seperti itu. Ada kegiatan sentra berbahan alam, sentra balok, di sentra persiapan, dan sentra peran. Nah, seperti di sentra alam berkegiatan anak berbasis alam seperti itu. Misal bahan-bahan yang kita gunakan berupa bahan-bahan yang berasal dari alam seperti pohon-pohonan, daun-daunan, dan yang ada di sekitar kita. Begitu juga dengan persiapan, karena kita ada di PAUD, anak-anak PAUD itu kita tidak mengajarkan baca tulis yang klasik seperti yang diajarkan pada kita dulu. Jadi kita mengajarkan anak-anak dengan lagu, tepuk, dan peraga, atau dengan anak-anak kita ajarkan mengenal angka, mengenal huruf, tetapi dengan model pembelajaran permainan huruf, lagu, dan puzzle atau media-media yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak sesuai usianya. Nah, di kondisi seperti ini kita tidak bisa untuk berkegiatan dan berinteraksi langsung dengan anak. Jadi mungkin seperti yang kita jalani 2 bulan terakhir ini, di tahun pelajaran 2020-2021, kita menjadi fleksibel sekali untuk kegiatan anak-anak yang insya Allah kita upayakan untuk indikator pencapaian anak itu tetap tercapai sebagaimana kita belajar berkegiatan di PAUD seperti biasanya. Tetapi karena kondisi tidak memungkinkan, jadi kita menjadi sangat fleksibel, yaitu dengan kita mendatangi anak-anak ke rumah seperti yang sudah kita lewati beberapa hari, dan orang tua mengirimkan feedback kepada ustazah sebagai bentuk penilaian kami para pendidik atas perkembangan anak-anak di rumah, kegiatan yang didampingi oleh orang tuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Desti atas penyampaiannya. Selanjutnya penjelasan kesiswaan oleh Ustazah Lamiah SPD. Kepada Ustazah Lamiah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa
Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama rumah lebah, keluarga besar rumah lebah dan orang tua dari Pak kegiatan Open Heart. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini ulun Ustazah Fatamia selaku koordinator kesiswaan akan menyampaikan tentang kesiswaan di PAUD ITIA Rumah Lebah. Dengan berjalannya waktu dari awal masuk tahun pelajaran 2020-2021 yang mana berawal dari tanggal 13. Alhamdulillah kegiatan anak-anak bisa berjalan dengan lancar walaupun kegiatan kita belajar melewati daring. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ustazah Isti tadi itu sudah banyak penjelasan dari Ustazah Isti bagaimana sistem pembelajaran kita melalui daring. Begitu halnya dengan kegiatan kesiswaan yang mana kegiatan kesiswaan ini lebih kepada kegiatan outdoor-nya, kegiatan yang di luar. Dengan berjalannya kegiatan ini, dengan kegiatan belajar kita ini, alhamdulillah pembelajaran di rumah lebah mengenai kegiatan kesiswaan alhamdulillah bisa terlaksana. Seperti halnya yang mungkin sudah kita sampaikan ke anak-anak, misalnya kegiatan yang di luar yang baru saja kita lakukan, misalnya di bulan Agustus tadi misalnya ada kegiatan 17 Agustus ada kegiatan manasik haji, walaupun dalam keadaan kegiatan itu dilaksanakan dengan virtual, alhamdulillah bisa terlaksana kegiatan outdoor-nya. Begitu halnya mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya nanti, kegiatan-kegigiatan yang akan dilaksanakan di bulan-bulan berikutnya. Insya Allah untuk gambarannya sama seperti kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana. Mungkin kegiatannya itu tetap seperti kegiatan secara virtual kayak gitu. Jadi untuk bulan berikutnya dengan kegiatan kesiswaan yang mungkin nanti ada kegiatan outbound, cooking class. Jadi insya Allah untuk kegiatan yang bisa kita laksanakan melalui via daring, jadi kita tetap laksanakan seperti yang sudah kita laksanakan. Jadi untuk kegiatan seperti kegiatan besar yang menggunakan tempat dan fisik anak-anak secara langsung kayak gitu. Jadi insya Allah kita alihkan di semester 2. Semoga di semester 2 nanti kita sudah bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang memang anak-anak langsung ke sekolah kayak gitu. Semoga saja bisa terlaksana kegiatan kita. Untuk selanjutnya dari kegiatan kesiswaan ini untuk semester 1. Untuk semester 1 ini insya Allah akan kita lanjutkan seperti biasanya itu secara virtual. Kalau misalnya kegiatan itu yang memang tidak bisa kita lakukan secara virtual, jadi kita alihkan di semester 2. Mungkin seperti itu ya untuk gambaran kegiatan kesiswaan. Untuk ekstrakurikulernya, karena kesiswaan juga ada kegiatan ekstrakurikulernya, secara gambarannya insya Allah tetap kita laksanakan, mungkin kita laksanakan di semester 2 karena kegiatan ekstrakurikuler itu kita harus ustadz dan ustadzahnya bertatap tutup dulu masker loh dengan ustadz dan ustadzahnya, anak dan ustadzahnya seperti itu. Jadi kami selaku dari koordinator kesiswaan dengan adanya video-video atau pembelajaran dari kami, jikalau itu ada masukan dari orang tua rumah lebah
sangat kami apresiasi, misalnya itu berkaitan dengan bagaimana mestinya untuk memperbaiki kembali kayak gitu kegiatan yang telah kami berikan kepada Ananda. Jadi harapan besar kami masukan-masukan dari orang tua murid untuk keberlangsungan kegiatan kita agar bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Mungkin sekian yang dapat ulun sampaikan. Masukan-masukan dari ayah bunda sungguh kami harapkan juga, terutama dengan kegiatan kesiswaan yang memang seperti kegiatannya cuma bisa dilakukan dengan video, karena itu kalau misalnya di sekolah kan bisa kita langsung melakukan bersama anak didik kita. Kalau ini kita secara online aja, secara virtual aja, seperti manasik haji. Jadi harapan kami di situ bagaimana ketika manasik haji itu untuk orang tua, untuk kerjasamanya, bagaimana menanamkan nilai-nilai karakter pendidikan dari kegiatan itu, dari manasik haji, nilai karakter dan nilai-nilai pendidikan yang akan masuk kepada kegiatan itu. Sama hanya seperti kemarin itu kegiatan 17 Agustus ya, memperingati Hari Kemerdekaan. Jadi di situ harapan kami orang tua menanamkan juga nilai-nilai karakter kepada anak-anak di rumah. Mungkin sekian dari ulun. Salah hilapnya mohon maaf. Atas hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Namiah atas penyampaiannya. Selanjutnya penjelasan pembelajaran Al-Quran metode wafa yang akan disampaikan oleh Ustaz Fatur Rahman SPD. Kepada Ustaz Fatur dipersilahkan. Rizky yang telah memberikan. Terima kasih kepada Ustazah Rizky yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan pembelajaran metode wafa di PAUD Rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan yang hari ini diwakili oleh Ibu Ani Haryati SPD sebagai bidang pendidikan Yayasan Ashabul Kahfi. Yang saya hormati Kepala Sekolah PAUD Rumah Lebah, Kepala Tim Manajemen, beserta tim dan ustadz-ustadzah yang insya Allah sama-sama mudah-mudahan kita menjadi panutan anak didik kita, dan yang kami muliakan ayah bunda peserta wali murid peserta didik PAUD Rumah Lebah yang berbahagia. Baiklah, mungkin sebelum ulun menyampaikan teknis kegiatan pembelajaran metode wafa di PAUD Rumah Lebah, ulun akan mengulang kembali apa itu wafa. Mungkin ayah bunda insya Allah sudah memahami pembelajaran metode wafa, namun tidak ada salahnya ulun ulang kembali. Wafa itu adalah salah satu metode yang ada di Indonesia. Di wafa ini kita memaksimalkan atau mengaktifkan otak bagian sebelah kanan dengan bantuan beberapa media. Yang pertama itu bantuan gambar. Mungkin gambarnya seperti ini bunda. Nah, gambar. Yang kedua gerakan wafa sesuai dengan gambar. Selanjutnya cerita, dan yang terakhir itu adalah
menggunakan nada hijaz, yaitu nada hijaz metode wafa yang seperti Ustadz Ahmad contohkan ketika pembukaan acara kita tadi. Baiklah, di metode wafa ini kita menyesuaikan dengan lidah orang Indonesia, yaitu memulainya dengan huruf hijaiyah, dimulai huruf ma, mim, baris fathah. Kalau di metode lain mungkin dimulai dengan alif, ba, ta. Kalau kita di sini memulainya melalui huruf hijaiyah, yaitu ma, ta, sa, ya, ka, ya, ro, da. Itu. Kelebihan otak kanan ini Bunda, Ayah Bunda, insya Allah membuat Ananda memiliki ingatan yang sangat kuat. Nah, di metode wafa ini bersifat fleksibel, tidak logis, imajinatif, dan insya Allah penuh inovasi. Tujuan kami menggunakan metode wafa ini bagaimana Ananda agar mulai usia dini sudah mencintai Al-Quran atau sudah merasa senang belajar Al-Quran. Nah, itu sekilas tentang wafa nggih Bunda. Insya Allah Ayah Bunda sudah memahami karena sudah berjalan sekitar 2 bulan. Jadi Ayah Bunda insya Allah mengetahui bagaimana metode wafa itu. Nah, baiklah, untuk ini ulun akan melanjutkan ke teknis kegiatan pembelajaran metode wafa di PAUD ITER Rumah Lebah di tahun pelajaran 2020-2021. Untuk sistem daring ini mungkin sedikit berbeda Bunda ketika Ananda berada di sekolah. Namun mungkin ulun ceritakan dulu ketika Ananda di sekolah. Baru ulun akan bercerita teknis atau mekanismenya ketika sistem daring. Waktu di sekolah itu Bunda, kami guru Quran ada 4 orang, ulun TKB 3, Ustadz Ahmad TKB 3, Ustadz Ahmad TKB 4, Ustazah Asna TKB 2, Ustazah Hidayah TKB 1. Itu dari jam 8:30 setelah anak-anak baris di depan kantor, kami masuk bersama-sama dengan wali kelas TKB dan guru sentra TKB. Itu jam 8:30. Di 8:30 itu wali rombel akan membuka kelas. Setelah kelas dibuka, baru kami yang mengambil alih guru Quran, yaitu untuk memimpin murojaah surah setiap hari. Jadi setiap hari Senin sampai hari Kamis kami yang memimpin murojaah surah. Nah, mungkin karena pembiasaan setiap pagi itu anak-anak jadi terbiasa mendengar surah target yang insya Allah itu diberikan ke kami. Target itu bukan untuk anak-anak. Jadi dari kalau untuk TKB itu dari surah Al-Alaq sampai Anas itu selalu kami ulang-ulang setiap murojaah pagi di 8:30. Setelah kami murojaah, kami talaki 1 hari 1 ayat di TKB. Itu kegiatannya dari Senin sampai Kamis Bunda untuk murojaah surahnya. Nah, jadi setelah itu kami izin keluar dari lingkaran, baru wali rombel lagi mengambil dan guru sentra, kami memanggil anak-anak satu untuk mengaji individual. Nah, jadi sistem di PAUD ini ketika anak-anak sambil bermain sentra, kami duduk mungkin di agak ke pojok dengan meja mengaji kami, akan kami lihat siapa Ananda yang siap akan kami panggil. Jadi satu-satu gantian. Jadi yang lainnya tetap fokus ke pembelajaran sentra dan doa hadisnya. Nah, setelah itu sampai jam 10.15 kami masuk ke TKA. Di TKA itu kami masuk langsung mengambil jam mengaji. Jadi anak-anak masih ada yang melakukan kegiatan sentra, kami juga panggil satu-satu untuk mengaji. Itu untuk di TKA sampai pulang. Itu selama anak-anak di sekolah. Nah, untuk sistem daring ini kami menggunakannya Ayah Bunda, yaitu sistemnya yang pertama yang kami gunakan adalah melalui rekaman suara.
Dan kami juga sepakat untuk mengaji selama sistem daring ini cukup setengah halaman, yaitu sekitar ada 3 baris. Nah, 3 baris seperti ini, misalnya 1, 2, 3. Ini hari pertama, baru yang 3 baris di bawahnya ini hari selanjutnya. Bagi Ananda yang satu baris, Allah kami terima dan Anda kirim dulu rekaman suara kami. Jadi ayah bundanya misalnya mungkin lagi masak di dapur nih Gun. Nah, mungkin HP-nya itu bisa dekatkan ke anaknya, tapi tetap sambil dikontrol. Jadi Anda itu mendengarkan suara dari kami dulu, baru Ananda akan merekam suara mereka. Nah, itu selama sistem daring, yaitu voice note, waktunya dari jam 8 pagi sampai jam 8. Namun bagi ngirim sampai larut malam pun insya Allah tetap kami terima, karena insya Allah kami anak-anak mengirim itu sudah membuat hati kami senang. Nah, itu Senin sampai hari Rabu Bunda untuk sistem daringnya. Kalau untuk hari Kamis kami klasikal wafa, sama seperti kegiatan di sekolah. Kalau kegiatan di sekolah itu di TKB setelah murojaah surah, baru wali kelas membuka kelas, baru kami izin dengan guru sentra untuk mengambil alih klasikal wafa menggunakan buku besar. Ada buku besarnya itu Bun. Nah, kami pimpin. Itu kalau di sekolah. Nah, setelah itu baru anak-anak menulis. Ada buku tulis di buku wafa khusus TKB. Ada yang sambil menulis. Bagi anak-anak yang sudah melaksanakan kegiatan sentra, itu pun juga tiap hari Kamis, itu waktunya sampai jam 10.15. Selama sistem daring ini tetap kami laksanakan klasikal wafa. Kami buat video seperti klasikal wafa kami di sekolah. Kalau di sekolah biasanya kami pakai buku besar. Kalau untuk sistem daring kami merekam suara dengan video dan membacakan buku wafanya. Biasanya kalau klasikal wafa ini yang kami tekankan adalah nada hijaznya Bunda. Nada hijaznya bagaimana Anda bisa baca cepat dengan menggunakan nada. Namun bagi Ananda yang belum mampu, tidak masalah Bunda. Karena niat utama kami di PAUD ini bagaimana mereka itu bersemangat dalam belajar Al-Quran. Bukan yang kalau untuk mereka itu mengaji bagus, itu insya Allah utama kami adalah bagaimana mereka itu kalau diminta mengaji mereka bersemangat. Nah, itu untuk setiap hari sistem daring hari Jumat kami melaksanakan murojaah surah, yaitu target hafalan. Nah, perbedaannya mungkin di sini Bunda, tahfiz surahnya itu habis kami laksanakan setiap Jumat, yaitu murojaah surah. Tapi kalau misalnya di sekolah itu setiap pagi dari Senin sampai Kamis. Kalau sistem daring itu hanya hari Jumat. Kalau misalnya di TKA itu tahfiz surahnya, kalau selama anak-anak itu di sekolah biasanya yang memegang itu ayah bunda adalah wali. Ketika mereka masuk kelas jam 8:30, wali kelas murojaah surah, baca doa dan nah jadi surahnya itu untuk TKA itu yang mengambil alih itu adalah wali rombel. Namun karena sistem daring, jadi yang mengambil alih itu adalah kami guru Quran. Jadi kami setiap hari Jumat membuat 2, yaitu tahfiz surah untuk TKA dan juga tahfiz surah untuk di TKB. Untuk sistem kunjung ke rumah anak juga Bunda, bulan kemarin kami ikut TKB karena kami hanya berempat. Jadi kami gabung ke TKB. Nah, insya Allah untuk bulan ini akan ada lagi. Mungkin kami akan masuk ke TKA. Karena jujur kami juga rindu dengan suara anak-anak, pengen langsung bertemu secara langsung. Selama ini kan alhamdulillah di TKB sudah bertemu. Insya Allah di TKA lagi. Yang mungkin di TKA ini
waktu mengirim rekaman suaranya melalui pesawat, itu kami terlihat sangat akrab. Namun mungkin Bun, ketika kami berhadapan itu mungkin bisa beda, tapi mudah-mudahan tetap, karena niat kami itu bagaimana mereka itu tetap bersemangat mengaji, senang mengaji, agar kelak mereka itu bisa mengamalkannya ketika dewasa. Kami ingin bagaimana anak-anak itu mulai usia dini sudah mencintai Al-Quran. Sekalipun ada yang sudah mengajinya bagus, namun sehari-harinya tidak mengamalkan, nah kami tidak mau seperti itu. Yang kami inginkan bagaimana mereka itu tanpa disuruh pun mereka sudah mengaji. Makanya ulun mohon maaf nggak menyinggung ayah bunda lah. Ada beberapa anak kadang kegiatan hari ini kegiatan kita misalnya libur, tapi ada anak-anak yang tetap mengirim, Ustaz, mereka ingin mengaji Ustaz, karena sudah merasa pembiasan tiap hari. Kirim ke maksudnya tenan mengaji. Insya Allah suara kami disampaikan ke anak dengan kata-kata motivasi seperti mereka di sekolah. Kalau di sekolah itu Bunda, ayah Bunda, biasanya kalau anak-anak setelah ngaji, kami selalu kompak, sebelum merojah selalu kami motivasi. Salah satunya contohnya barang siapa yang suka mengaji kelak itu di akhirat ayah bundanya mendapatkan siapa? Itu adalah hadiah dari Allah bagi teman-teman yang suka mengaji. Jadi insya Allah setelah mereka termotivasi seperti itu, mereka ada semangat dalam mengaji. Untuk target surahnya di TKB ketika Al-Alaq sampai Al-Fil. Di TKA dari Al-Quraisy itu TKB. Untuk di KB itu dari surah Al-Fatihah sampai itu juga sama. Kalau untuk tilawah wafanya, kalau untuk namun bagi ananda yang misalnya di TKB masih pra-TK itu enggak apa-apa Bun, karena memang dia PAUD ini usia mereka bermain, enggak ada paksaan. Insya Allah nanti setelah mereka usia umur 7 tahun itu insya Allah fokus mereka akan ada, mungkin malah itu nanti ketika di SD atau di Hidayah mereka lebih fokus, dan sebaliknya juga teman-temannya kan terlalu fokus di TKB malah sering bermain. Nah tapi kami ingin semuanya tetap penuh semangat, itu yang kami utamakan. Tidak ada kami memaksa. Kalau misalnya ada anak yang tidak ingin mengaji pun tetap kami akan motivasi, kami rayu. Kalau memang sudah nggak bisa juga nggak apa-apa Bun. Nah tolong doakan kami, mudah-mudahan setiap sholat malam kami selalu mendoakan anak-anak bagaimana mereka menjadi anak-anak yang suka mengaji. Amin. Untuk di KB itu hanya di gerakan wafa, mata saya kayak roda, selalu diulang-ulang. Setelah mereka diulang-ulang, insya Allah nanti ketika naik ke TKA itu insya Allah mereka akan tahu hurufnya, huruf yang selalu mereka nyanyikan. Itu untuk di KBA. Ya mungkin hanya itu yang bisa ulun sampaikan. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan Bun. Untuk untuk kegiatan belajar wafa di sekolah kita yaitu di PAUD Itra Malubah. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Kurang lebihnya ulun mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fatur atas penyampaiannya. Acara selanjutnya, pengenalan dan penyampaian program pengurus Forum Silaturahmi Orang Tua dan Pendidik tahun pelajaran 2020 dan 2021
yang akan disampaikan oleh Bunda Yuki Diah Rahmawati, Ibunda dari Bunda Razan. Kepada Bunda dipersilahkan. Tes. Kedengeran Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ashabul Kahfi yang di mohon maaf sebentar. Iya. Saya ulangin. Yang saya hormatin Ketua Yayasan Ashabul Kahfi yang kali ini digantikan oleh Ibu Ani Haryati. Yang saya hormati Kepala PAUD IT Rumah Lebah Ustadzah Sri Lestari AMK. Yang saya hormati Ustadz-Ustadzah yang saya banggakan, Mama Tevi sebagai senior saya, teman-teman pengurus FSOP tahun 2019-2020 dan yang sekarang 2020-2021. Dan tak lupa kepada ayah, bunda semua, wali murid PAUD IT Rumah Lebah tahun 2020-2021. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Yuki Diah Rahmawati, biasa dipanggil Mama Razan. Alhamdulillah anak saya sekarang ada di kelas TKB 3 atau kelompok pelangi. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menerima amanah sebagai Ketua Pengurus FSOP tahun 2020-2021. Meskipun saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID, sehingga masih belum bisa bertatap muka langsung. Dan untuk sementara waktu kegiatan kita masih belum bisa diadakan, tapi saya tetap semangat, tetap harus terus berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir dan kegiatan proses belajar mengajar bisa berjalan seperti sedia kala. Amin. Sebenarnya saya di sini bukan siapa-siapa, nih. Hanya saja kebetulan tunjuk langsung manajemen dari menjalankan kepengurusan selanjutnya FSOP tahun 2020-2021. Oleh karena itu, saya sangat berharap banget untuk dukungan dan kerjasamanya dari ayah bunda semua, Ustadz-Ustadzah, serta teman-teman pengurus untuk sama-sama memberikan yang terbaik untuk sekolah kita yang tercinta, yaitu PAUD IT Rumah Lebah. Kritik, saran, maupun unek-unek dari semua pihak kita sangat kita terima untuk menjadikan yang lebih baik tersebut. Itu saja dari saya. Demikian yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Razan atas penyampaiannya. Selanjutnya tanya jawab dan diskusi kepada ayah bunda yang ingin bertanya.